Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan melanjutkan kisah Yuda Sanggabuana dan sudah part ketiga dan ini adalah endingnya teman-temannya. Makin penasaran nih. Berhasilkah Yuda Sanggabuana bersama Panji mendapatkan mustika-mustika itu dan apakah Mayang Kemuning bisa terselamatkan? Pasti penasaran banget nih ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada Walensky atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman yang suka baca juga bisa mengunjungi karya karsa daripada Walensky. Kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Entry ini bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Dari Alas Purwo menuju Segoro Kidul demi Mayang Kemuning. Kisah Yuda Sanggabuana. Saat itu juga, Panji membawaku ke Alas Purwo dengan ilmu teleportasinya. Kami yang tadinya berada di dasar kawah tiba-tiba saja sudah berada di tengah hutan belantara yang gelap dan mencekam. Seperti waktu di Kawah Bromo, mataku langsung jelalatan, memperhatikan sekitaran, sedangkan Panji tanpa diminta langsung khusyuk memejamkan mata demi bisa mendeteksi keberadaan mustika bumi. Apa kamu sudah tahu di mana letak mustika itu? Diriku langsung bertanya begitu Panji membuka mata, tapi Panji hanya menggeleng. Wajahnya terlihat seperti orang yang kebingungan. Gak tahu mas, aku gak bisa merasakan pamor dari mustika itu. Yang ada malah aura dari benda-benda pusaka yang bertebaran di sekitaran sini. Apa jangan-jangan kita berada di tempat yang salah ya? Diriku coba menerka. Salah gimana mas? Ya ini Alas Purwo. Memangnya ada Alas Purwo yang lain? Panji mendebat dengan sengit. Bukan begitu Ci. Maksudku mungkin kita ada di sisi hutan yang salah. Hutan ini kan sangat luas. Bisa jadi mustika itu ada di bagian hutan yang lain. Betul juga sih. Ya sudah, mau nggak mau kita harus menelusuri seluruh hutan ini. Habis mau bagaimana lagi? Kecuali Mas Yuda punya cara lain. Aku hanya bisa menggeleng sambil mengangkat bahu. Akhirnya, tanpa buang-buang waktu, kami berdua mulai menelusuri Alas Purwo dengan segala misterinya yang melegenda. Sepanjang pencarian kami, tak sedikit makhluk halus yang kami temui, tapi tak satu pun dari mereka yang berani mendekat apalagi mengganggu. Bahkan beberapa genderuwo yang kami temui langsung berlutut ketika melihat Panji, tapi setelah menelusuri area hutan hampir 3 jam lamanya kami belum juga menemukan apa-apa. Sementara pagi mulai menjelang dan kami mulai kelelahan. Capek juga mas. Kita istirahat dulu ya. Panji membungkuk sambil memegangi lutut. Kepalaku spontan menggeleng tanda tak setuju. Enggak, Cik. Enggak. Aku nggak bakalan berhenti sampai aku bisa menemukan mustika itu. Panji tersenyum. Dia menghela nafas lalu menepuk-nepuk pundaku. Aku paham kok mas. Tapi sebentar lagi subuh. Lebih baik kita kembali ke kontrakanmu. Ya setidaknya di sana kita bisa sholat dan istirahat bareng sejenak. Jadi kita bisa punya energi yang baru. Aku terdiam namun dalam hati mengiyakan. Panji benar. Di saat-saat sulit seperti ini, mengadu kepada Tuhan adalah jalan yang terbaik. Ya sudah Ji, kita kembali ke kontrakan. Panji tersenyum senang, namun aku curiga dengan mimik wajahnya. Tapi di sana nanti belikan aku lontong sayur ya. Perutku lapar banget ini mas. Dia meringis sambil mengusap-ngusap perutnya. Kepalaku spontan menggeleng mendengar permintaan Panji yang konyol itu. Ya Allah Ji,
Kita lagi susah begini, kamu masih sempat-sempatnya mikirin perut. Bukan begitu, Mas. Kita ini sudah melintir semalaman, mulai dari mencari ajeng sampai turun ke Kawah Bromo, malah pakai berantem segala sama banteng geledek tadi. Ditambah lagi, kita sudah 3 jam jalan kaki di hutan ini. Aku ini genderuwo dalam masa pertumbuhan, Mas. Perlu makan banyak. Seketika aku tertawa, ya. Aku tahu Panji sengaja berkelakar untuk mengendurkan syaraf di tengah rasa tegang yang sejak tadi kami rasakan. Ya udah, yang penting kita pulang dulu. Perkara lontong sayur nanti gampang aku belikan. Tapi 3 porsi ya, Mas. Mataku langsung mendelik. Panji spontan nyengir mempertontonkan gigi taringnya. Tak ada manis-manisnya sama sekali. Akhirnya dia membawa kami pulang ke rumah kontrakanku dengan ilmu ajaibnya. Singkat cerita, setelah sholat dan mengisi perut, Panji langsung membawaku kembali ke Alas Purwo guna melanjutkan pencarian. Tapi setelah menelusuri area hutan sejak pagi hingga sore hari, kami berdua belum juga menemukan apa-apa. Heran ya, kita kok belum nemuin apa-apa di sini ya? Tanya Panji saat kami beristirahat bareng sejenak. Iya, Ci. Aku juga nggak nyangka kalau bakal sesulit ini. Jawabku sambil bertolak pinggang, mataku memandang sekeliling sembari memutar otak. Kita nggak bisa terus-terusan begini, Ci. Kita harus cari cara lain untuk bisa menemukan mustika itu. Bagaimana kalau kita berdua berbicara saja? Aku ke sana, kamu ke sana ya. Jariku menunjuk 2 arah yang berbeda, tapi Panji tak langsung menjawab. Dia malah menaruh telunjuknya di depan bibir dan memintaku untuk diam. Suasana mendadak hening, kabut yang tadinya menggantung di udara perlahan turun menyelimuti batang-batang pohon tua yang berakar seperti tangan-tangan raksasa. "Shh, Mas, aku ngerasain sesuatu," bisik Panji sambil memandang ke satu arah. Aku tak tahu apa maksudnya. Panji kemudian melangkah berhati-hati menembus kabut, sementara diriku mengekor di belakangnya. Langkah kami akhirnya terhenti di depan sebuah gerbang batu yang tertutupi lumut dan tulisan aksara Jawa kuno. Aura mistis sepancar dari balik gerbang itu. Kami spontan saling pandang. Mungkin inilah tempat yang kami cari. Hati-hati, Mas, bisik Panji sambil memandangi gerbang batu itu. Ya, aku paham apa maksudnya. Aku bisa merasakan kekuatan dahsyat yang menyelimuti tempat ini. Dengan langkah hati-hati, kami melintasi gerbang batu, dan begitu kaki kami menyentuh tanah di sisi lain, bumi bergemuruh pelan, seperti jantung yang berdetak sementara kabut kian pekat. Suara-suara rintian dan nolongan samar terdengar datang dari segala penjuru. Kami seperti ada di dunia yang berbeda. Tiba-tiba saja terdengar auman keras yang menggema, suaranya menggelegar seakan meruntuhkan langit yang mulai gelap. Langkahku spontan terhenti, begitu pula Panji yang lantas mengambil posisi siap tarung. Lalu dari balik kabut terlihat 2 pasang titik cahaya emas yang menyala bergerak mendekat. Tak ubahnya kunang-kunang raksasa hingga akhirnya muncul 2 sosok menakutkan di hadapan kami. Sosok pertama muncul lebih dulu, seekor harimau berkulit belang kuning hitam dengan taring seperti belati, tingginya lebih dari 2 meter, dan wujud separuh manusia, otot-ototnya menggembung, cakar kakinya menggores tanah hingga batu terkupas. Di belakangnya, sosok kedua menyusul, tubuhnya lebih ramping, tapi nampak lebih lincah, dengan sepasang tanduk melengkung di atas kepala dan ekor yang bercabang 2. Kalian manusia berani sekali menginjakan kaki di wilayah Mustika Bumi. Suara sang harimau menggema seperti 2 suara bersamaan, satunya berat dan satunya lagi seperti bisikan dari dunia lain. Kami datang bukan untuk bertarung. Kami hanya ingin mengambil Mustika Bumi untuk menyelamatkan nyawa. Jawabku sambil bersiap dengan segala kemungkinan. Harimau kedua itu menyeringai. Mustika Bumi bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menguji kalau kalian merasa layak.
Buktikan dengan darah. Mendadak, tanah hutan bergetar dengan keras. Diriku dan Panji sontak terpental ke arah yang berlawanan. Siluman harimau pertama sekonyong-konyong menyabetkan cakarnya yang tajam ke arahku. Diriku spontan berguling menjauh. Di sisi lain, Panji memasang kuda-kuda sambil mengardi gersang. Eh, kalau memang di sini ujian, kenapa tidak dari tadi? Ayo, maju sini. Siluman harimau bertanduk dua, melesat ke arah Panji dengan kecepatan gila. Gerakannya seperti kilat yang membelah udara. Panji menangkis dengan kedua tangan, tapi cakar siluman itu menembus pertahanan Panji lalu mencakar dadanya, membuat Panji terpental membentur pohon besar hingga batang retak. Panji, teriakku keras, namun aku tak punya waktu untuk menolongnya. Siluman pertama sudah menerjang, siap menggigit kepalaku dengan taring terbuka. Dengan refleks, diriku melompat mundur, lalu melenting ke udara, kemudian menghantam dengan pukulan pemusnah, memicu ledakan yang membuat siluman itu terdorong beberapa meter. Tapi lawanku tak terluka barang sedikit pun. Dia malah tertawa sambil menyeringai lebar. Darahmu, darahmu baunya lezat. Kau bukan manusia biasa. Diriku coba mengatur nafas sementara mataku menatap tajam. Sebenarnya, kami tak punya silang sengketa dengan kalian, tapi kami tak punya pilihan lain. Kami akan ambil mustika itu apapun taruhannya. Dengan teriakan lantang, aku melesat maju, menghujamkan pukulan pemusnah ke arah dada siluman harimau. Tapi sang makhluk menangkis dengan satu tangan, lalu balas meninju hingga tubuhku terpental menabrak batu besar. Sementara itu, meskipun tubuhnya kini terluka, Panji malah tersenyum gila. Aku punya kejutan untukmu, wahai macan bertanduk. Tubuh Panji mendadak membesar. Tanduk hitam muncul di pelipisnya. Kuku-kukunya berubah menjadi cakar hitam. Matanya menyala merah darah. Dia menunjukkan wujud aslinya sebagai keturunan dari Raja Genderuwo. Dengan kecepatan mengerikan, Panji menubruk harimau bertanduk itu, lalu menyeretnya hingga menabrak 5 pohon berturut-turut. Tanah amblas di tempat mereka bertarung. Suara benturan dan ledakan membelah ketenangan hutan. Mereka bertukar pukulan dan cakaran dalam kecepatan hampir tak terlihat mata biasa. Diriku bangkit, darah menetes dari pelipisku yang robek. Sekujur tubuhku mulai memanas. Ada luapan energi yang meledak-ledak, pertanda iblis dalam tubuhku minta dibebaskan dari belenggunya. Jika dengan kekuatan manusia aku tidak bisa menang, maka biarlah darah warisan ular ini yang bangkit. Wah! Mulutku meraung keras, sisik-sisik emas muncul di sekujur badan. Mataku berubah menjadi mata ular penuh cahaya. Siluman pertama menyerbu lagi, tapi aku tak mundur. Dengan satu gerakan lincah, diriku melompat ke pohon, lalu memantul dengan kecepatan tinggi, menerjang langsung ke arah sang siluman, mengantarkan tinjuku tepat menghantam kepalanya. Dar! Jeritan keras mengguncang pepohonan. Siluman itu mencakar membabi buta, tapi diriku sudah berpindah tempat. Dengan gerakan cepat seperti bayangan, diriku menghantam titik-titik vital dari makhluk buas itu. Di sisi lain, Panji menggigit pundak siluman bertanduk itu sembari menggeram seolah hendak menyerap energi hidupnya. Sang siluman harimau berontak, balas menghantam hingga menciptakan ledakan api yang menelan keduanya. Dari balik api, mereka saling lempar dan saling cakar tanpa henti. Mas Yuda, tuntaskan sekarang, teriak Panji dari tengah kobaran api. Sejenak diriku menutup mata. Dalam sekejap, seluruh kekuatan ular dalam diriku mencapai puncaknya. Aku berlari, lalu melompat tinggi. Dengan pukulan pamungkas siap di tangan. Buar! Dentuman suara tercipta saat tinjuku menemui sasaran. Sang siluman terlempar ke udara, lalu jatuh, menghujam tanah dengan keras. Sesaat dia menggerang, sebelum tubuhnya mulai retak seperti tanah kering yang pecah. Sementara itu, Panji melompat ke udara. Kepalan tangannya memancarkan cahaya kemerahan yang menakutkan. Wahai harimau penjaga, dengan ini aku kembalikan dirimu ke tanah asalmu. Biar! Cahaya merah menyilaukan meledak, dan siluman bertanduk pun menghilang menjadi abu. Diriku berdiri dengan nafas memburu. Panji jatuh berlutut, seluruh tubuhnya berasap.
Kupandangi tubuh siluman pertama yang kini terlihat rapuh. Dia yang sekarat bergumam lirih. Ah, ah, kalian boleh saja mendapatkan mustika itu. Ah, tapi ingatlah, harga dari kekuatan adalah pengorbanan. Dengan kalimat terakhir itu, tubuh siluman harimau pertama meledak menjadi serpian cahaya yang berterbangan seperti kunang-kunang. Kabut hutan perlahan menipis, seolah pertarungan tadi telah membakar semua kegelapan yang menyelubungi tempat ini. Suara hewan malam mereda, angin pun berhenti berembus, seakan seluruh hutan menahan nafas menanti kelanjutan kisah dua anak manusia yang telah menaklukkan dua penjaga kuno. Aku dan Panji berdiri diam di tengah medan pertempuran yang kini menjadi tanah hangus bekas cakaran darah dan ledakan memenuhi sekeliling. Panji tersungkur, tubuhnya masih berasap dan luka-lukanya berdarah. Cik, kamu gak apa-apa, Cik? Aku berjalan tertati sembari mendekati Panji dengan kaki yang goyah. Panji hanya mengangkat jempol dengan senyuman miring. Aman, aku nggak mati kan, jadi aman. Aku spontan tertawa lirih meski dadaku sakit saat menghela nafas. Namun, tiba-tiba saja gemuruh lembut muncul dari balik celah pepohonan. Sebuah sinar kehijauan membentuk jalan setapak yang menyala seakan menuntun kami untuk melewatinya. Jalan itu menuju ke sebuah batu besar yang menjulang di tengah hutan seolah tumbuh dari dasar bumi. Di atasnya terlihat mengambang sebuah benda tanpa menyentuh permukaan, bentuknya seperti bola kristal seukuran kepalan tangan. Di dalamnya terperangkap pusaran energi yang bergerak seperti angin. Warnanya berubah-ubah, hijau zamrud, coklat tanah hingga keemasan. Aura kekuatan terpancar dari mustika itu membuat udara di sekitaran terasa magis dan sakral. Mas, mas, itu dia mas, bisik Panji, matanya berbinar-binar. Namun ketika diriku melangkah mendekat, mendadak bumi kembali bergetar. Jangan sentuh dulu mas, pinta Panji dengan suara lemah, tapi aku tak menggubrisnya. Dan saat tanganku hampir menyentuh mustika itu, tanah di sekitarnya mendadak hancur. Dari dalam tanah muncul akar-akar hitam seperti ular menggeliat dan menyerbu dengan kecepatan kilat. Diriku cepat melompat ke arah belakang demi menghindari jeratan akar tersebut. Lalu terdengar suara berat dan dalam datang entah dari mana. Kau telah melewati penjaga, tapi belum melewati ujian terakhir. Mustika ini bukanlah dia. Dia adalah segel. Aku dan Panji spontan saling menatap. Segel? Tanya aku tidak mengerti. Apa maksudnya? Dari dalam batu besar, tempat mustika itu mengambang, muncul sosok raksasa setengah transparan dengan wajah manusia, tubuh akar, dan mata berlubang. Mustika bumi adalah segel terakhir yang menahan kekuatan iblis pemangsa bumi. Bila kau menyentuhnya tanpa mempersembahkan bagian dari jiwamu, maka kekuatan iblis itu akan bebas menelan dunia ini. Sekarang pilihlah, ambil mustika ini, sembuhkan kekasihmu, tapi segelnya akan terbuka. Sang iblis akan merajalela, atau korbankan bagian dari jiwamu untuk menjaga dunia. Aku seketika tertegun, berdiri seakan membeku. Semua usaha, semua luka, semua yang sudah kurasakan, semua demi mustika ini, demi Mayang. Tapi sekarang aku harus memilih antara nyawa orang yang kukasihi atau kehancuran yang lebih besar. Sejenak ku tutup mata, terlintas wajah Mayang, senyumannya, suaranya, wangi tubuhnya, serta janjiku untuk hidup bersamanya. Tapi juga terlintas bayangan hutan ini terbakar, tanah-tanah gersang, manusia-manusia yang menderita akibat kekuatan iblis yang terlepas dari belenggunya. Jadi, aku harus mengorbankan jiwaku? Tanyaku pada sosok penjaga itu. Ya, sebagian dari jiwamu akan menjadi bagian dari segel ini. Kau akan terikat selamanya dengan hutan ini. Kau tidak bisa hidup sebebas dulu. Tapi mustika itu akan tetap ada. Dan kau tetap bisa menggunakannya satu kali. Satu kali? Tanya Panji. Satu kali kesempatan untuk menyelamatkan
menyelamatkan satu orang. Diriku terdiam cukup lama, lalu dengan langkah berat, aku melangkah maju, kemudian berlutut di depan Mustika Bumi. Aku, Yuda Sanggabuana, anak manusia, dan darah warisan siluman ular. Aku serahkan separuh jiwaku untuk menjaga tanah ini. Akar-akar hitam melingkar lembut di lenganku, bukan lagi menyerang, tapi menyatu. Mereka seolah masuk ke dalam tubuhku. Suara gemuruh keras terdengar. Mustika itu seakan menyerap energi dari tubuhku. Nafasku tercekat. Aku merasa sebagian diriku ditarik, dibelah, dan disegel bersama tanah. Aku memegang mustika itu, rasanya hangat, berdenyut seperti jantung. Dalam sekejap, aku bisa merasakan kekuatannya, kemampuannya menyembuhkan, memurnikan, dan menghidupkan tanah yang mati. Dan ketika semuanya usai, tubuhku langsung jatuh tersungkur. Panji segera berlari menghampiriku, bibirku tersenyum lemah sembari berusaha untuk berdiri. Sekarang kita pergi ke Segoro Kidul. Angin laut mulai terasa. Bahkan sebelum kami meninggalkan alas Purwo, arah selatan memanggil. Segoro Kidul seolah menarik jiwa kami ke dalam gelombangnya yang menakutkan. Panji memintaku membuka mata. Kini kami telah berada pada dataran tinggi tak jauh dari pantai. Panji lalu berdiri berjalan di depanku. Langkahnya masih sedikit pincang setelah pertarungan di gerbang Mustika Bumi. Tubuhku sendiri belum sepenuhnya pulih. Separuh jiwaku telah terikat di hutan tadi, dan rasanya seperti ada kekosongan dalam diri ini. Namun tak ada waktu untuk istirahat. Mayang masih terbujur lembah, dan Mustika Banyu adalah harapan untuk memulihkan tubuh serta jiwanya. Kami berjalan menyusuri jalan setapak, hingga akhirnya sampai di sebuah tebing yang menghadap langsung ke arah samudra luas. Deburan ombak membentur batu karang di bawah sana, menggelegar seperti raungan makhluk purba yang tertidur di kedalaman. Segoro Kidul, gumam Panji. Kita benar-benar menuju sarangnya para demitan setan ini. Aku mengangguk, tangan kananku menggenggam mustika geni yang masih menyimpan bara kekuatan dari pertempuran di Kawah Bromo di dalam dadaku. Mustika Bumi masih berdetak, menyatu dengan jantungku sendiri. Dalam diam, aku mencoba untuk merasakan kehadiran Mustika Banyu, tapi tak ada sinyal, tak ada pamor seperti sebelumnya, hanya kekosongan, seolah laut menyembunyikan segala rahasianya di bawah permukaan. Kami melompat turun dari tebing. Tubuhku nyaris ambruk saat mendarat, tapi aku paksakan berdiri. Kami berdua berjalan menyusuri pantai berpasir hitam, hingga akhirnya langit berubah kelam. Angin berembus kencang, membawa aroma garam dan kematian. Lalu, tiba-tiba saja, terdengar suara yang datang entah dari mana dalam hembusan angin di antara riaknya ombak. Takkan ada yang bisa kembali dari dasar samudra tanpa membayar dengan nyawa. Aku dan Panji spontan terkesiap. Kami tak tahu dari mana suara itu berasal, tapi yang jelas kedatangan kami ternyata sudah ditunggu. Kami langsung bersiap, menduga dalam hati apa yang selanjutnya bakal terjadi. Lalu dari tengah laut berpendar cahaya hijau kebiruan yang membentuk lingkaran besar. Pusaran air perlahan tercipta, dan dari dalamnya muncullah sebuah gerbang raksasa. Ya, kami tahu itu bukanlah gerbang biasa. Gerbang itu terbentuk dari pilar-pilar karang bertahtakan kulit kerang. Di baliknya tampak dasar laut dengan segala misterinya. Diriku menghela nafas, menguatkan tekad, membangun nyali. Tak ada kata mundur, sekarang atau tidak sama sekali. Kami melangkah masuk melewati gerbang itu, dan sejak saat itu tak ada lagi langit, tak ada lagi daratan. Yang ada hanya lautan gelap dan naga legenda yang akan kami jajal ketangguhannya. Kami melangkah menapaki samudera yang tak lagi basah. Kami berjalan di dasar laut, namun tak terendam di air. Di atas kami, ikan-ikan raksasa melayang seperti burung di langit. Langkah kami terhenti tepat di hadapan sebuah altar batu. Di tengahnya bersinar Mustika Banyu dengan cahayanya yang kebiruan bagai air laut yang tenang.
Namun, saat kami mendekat, bumi berguncang, laut menggulung, melahirkan sosok naga raksasa yang panjangnya ratusan meter bersisik hijau keperakan. Matanya menyala berpijar bagai lampu merkuri. Naga sedayu. Ah, ah, ah. Apa kalian pikir akan semudah itu mengambil mustika banyu? Suaranya bergemuruh seperti badai yang mengamuk tanpa aba-aba. Ekornya menyapu ke arah kami. Aku dan Panji terpental. Tubuhku menghantam dinding karang. Darah keluar dari mulutku, tapi aku cepat bangkit ya. Tak ada waktu untuk rasa takut. Panji melompat, menghantam naga sedayu dengan tinjunya yang teramat kecil dibandingkan tubuh sang naga. Tapi Panji malah terpental lalu jatuh terbanting. Aku menutup mata sejenak merasakan kekuatan mustika bumi, mustika geni, dan mustika banyu yang masih terpisah. Aku tak tahu apakah aku bisa menyatukan ketiganya, tapi setidaknya aku harus berusaha meski nyawa taruhannya. Naga sedayu melontarkan semburan air bertekanan tinggi laksana air bah. Aku membentangkan tangan. Mustika bumi memunculkan dinding batu dari dasar laut lalu menahan serangan itu. Tapi kekuatan naga itu seperti tak mengenal batas. Mas Yuda, kita harus menyatukan kekuatan kita, teriak Panji. Aku mengangguk. Ya, aku faham maksudnya. Kami berdiri bersebelahan. Panji menggenggam pundakku. Lalu kekuatan kegelapan dari darah genderuwo seketika mengalir padaku untuk sesaat. Aku merasa tubuhku bagai dialiri listrik tegangan tinggi yang meledak-ledak, tapi aku mampu mengendalikannya. Dengan raungan keras, aku melompat ke udara. Kini diriku telah beralih rupa. Mustika geni di tangan kananku terbakar menyala dan mustika bumi berdenyut dalam dadaku memberikan energi baru. Aku menghantam kepala naga itu dengan dua elemen api dan tanah bergabung dalam sebuah serangan baut dahsyat. Tapi naga sedayu malah tersenyum. Aku bukan musuhmu, wahai Yuda sang kebuana, katanya tiba-tiba. Aku terdiam di udara, hatiku bergetar. Mendengar namaku disebut, Panji pun terdiam membatu. Aku penjaga, tapi aku juga bagian dari dirimu, ujar sang naga lagi. Apa maksudmu? Sautku mempertanyakan ucapannya. Tubuh raksasa naga sedayu itu kemudian menyusut, melingkar, lalu berubah menjadi seorang lelaki berjubah air dengan mata yang jernih seperti embun. Aku adalah separuh jiwa dari naga Kanaka, sisi mulia dari sang siluman ular yang agung dan perkasa. Aku sengaja memisahkan diri darinya agar selamat dari kutukan dunia. Ketahuilah, kau memang lahir dari sebuah perjanjian. Tapi sebenarnya, kau lebih daripada itu. Mustika bumi, api, dan air. Ketiganya bukanlah sekedar batu. Mereka adalah bagian dari takdirmu. Aku menunduk menatap tanganku. Mustika geni berpijar seperti bara. Mustika bumi berdenyut di dalam dada. Dan mustika banyu yang kini mengambang bergerak perlahan ke arahku. Ambillah, tapi bersiaplah. Karena penyatuan ini akan menjadi akhir dari duniamu yang lama, kata naga sedayu lalu menghilang menjadi ombak yang bergulung. Aku menggenggam mustika banyu, tapi mendadak dunia seakan berubah. Batu karang runtuh, pasir bergulung, laut membuncah, tubuhku terangkat, tiga mustika menyatu dalam diriku. Panji berteriak, tapi suaranya jauh. Aku takjub melihat diriku sendiri. Tubuhku bersinar, rambutku menjulur seperti lidah api, kulitku bersisik batu dan bercahaya, lalu gelap. Tiba-tiba aku tersadar. Panji duduk bersila di dekatku. Matanya nanar menatap ke arahku perlahan-lahan. Ku coba bangun dari rebah. Entah bagaimana ceritanya. Kini aku sudah berada di tepian pantai. Mustika baju. Tanyaku gelagapan. Panji tersenyum, lalu ia melirik ke arah tangan kananku tanpa sadar. Sejak tadi, mustika biru itu berada dalam genggamanku. Ayo,
Kita kembali ke istana Ibu Ratu. Panji menepuk-nepuk pundakku, ada rasa bangga dari ucapannya barusan. Dia kemudian memintaku untuk duduk bersila. Lalu dalam sekejap mata, kami berdua telah berada di depan gerbang istana Ibu Ratu. Salah satu penjaga membukakan pintu gerbang. Satunya lagi berteriak-teriak sembari berlari masuk ke dalam. Pangeran Yuda datang. Dia telah kembali. Kami melangkah menuju kamar Mayang Kemuding. Di sana, Ibu Ratu menyambutku dengan tatapan mata penuh harap. Kupaksakan tersenyum kepada sang ratu demi menenangkan hati seorang ibu yang takut kehilangan buah hatinya. Aku melangkah masuk ke dalam kamar hingga berdiri tepat di samping ranjang di mana Mayang Kemuning tergeletak di atasnya. Nafasnya tinggal seutas benang tubuhnya, nyaris tembus cahaya seperti sedang disedot oleh kekuatan tak kasat mata. Hatiku bagai teriris. Untuk kesekian kalinya, aku merasa takut. Bukan takut pada naga, bukan takut pada kematian, tapi takut pada kehilangan. Sudah waktunya Mas Yuda, ucap Panji, suaranya lirih namun pasti. Sejenak, aku pandangi mustika geni di tangan kananku, lalu mustika banyu di tangan kiriku, kemudian merasakan mustika bumi yang seolah berdetak seirama denyut jantungku yang telah menjadi bagian dari nadiku sendiri. Namun, tiba-tiba saja Eyang Semar muncul. Semua orang di sana terkejut, tak terkecuali aku. Sosoknya penuh karisma, tapi dia tak seperti makhluk gaib ataupun raja jin, melainkan seperti lelaki tua sederhana yang membawa beban dunia dengan senyumannya. Demi melihatnya, aku seketika berlutut. Yang, maafkan aku, Yang. Aku sudah lancang, berani mengambil ketiga mustika milik Eyang tanpa izin. Ucapku pasrah, siap dengan segala hukuman yang bakal dia jatuhkan. Akan tetapi, Eyang Semar hanya tersenyum. Wajahnya terlihat begitu teduh, matanya jernih. Dia mendekat, lalu mengusap-ngusap kepalaku. Kenapa aku harus murka? Aku telah mendapatkan penjaga baru bagi ketiga mustika itu. Sekarang sudah saatnya cucuku, katanya dengan nada lemah lembut. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Aku mengangguk, kemudian menjurahkan tangan memberikan hormat tanpa ragu. Kuletakkan mustika geni dan mustika banyu di dekat tubuh Mayang Kemuning, lalu memegangi dadaku sendiri demi merasakan denyut dari mustika bumi. Lalu terjadilah sebuah ledakan cahaya hingga menyapu langit-langit istana, mengguncang bumi, memecah kesunyian. Tubuhku tiba-tiba saja terangkat oleh energi yang mengalir begitu dahsyat. Untuk sesaat, aku seperti melihat masa lalu. Ibuku yang bersimpuh di bawah rembulan, bapakku yang berdiri gagah, serta darah ular yang mengalir di dalam nadi. Lalu muncul bayangan-bayangan orang-orang yang kusayangi, sahabat dan saudara yang kupercaya, juga Mayang Kemuning, gadis yang telah menyentuh hatiku dengan kasihnya. Dalam momen itu, aku melihat diriku sendiri, manusia yang terbagi antara dunia siluman dan manusia. Tapi sekarang, kekuatan ketiga mustika itu seakan memutus batasan itu. Mereka tidak menghapus siapa diriku, tapi menyempurnakan keberadaanku. Aku mendarat halus kembali menapaki lantai istana. Nafasku berat, tapi aku tahu aku telah berubah. Kulitku memang masih sama, namun dalam tubuh ini kini mengalir kekuatan bumi yang menyuburkan, api yang membakar, serta air yang menyejukkan. Tapi yang terpenting, hatiku tetap manusia. Aku bukan lagi makhluk setengah siluman. Aku, Yuda Sanggabuana, manusia baru dengan warisan kekuatan yang tak pernah dikenal oleh dunia. Mayang Kemuning terbangun. Matanya menatapku dengan kebingungan, lalu dia menangis bahagia. Yuda, aku memeluknya. Dunia di sekitarku seakan berubah penuh warna. Panji berdiri tak jauh, mengusap air mata tanpa rasa malu. Eyang Semar menepuk-nepuk pundaku.
Tugasmu belum selesai. Kini kamu telah menjadi jembatan antara dunia gaib dan manusia. Hanya kamu yang bisa menjaga keseimbangannya. Ya, aku tahu apa yang beliau maksud. Ini bukanlah akhir, tapi awal dari babak yang baru. Sudah 7 hari berlalu sejak cahaya dari ketiga mustika itu membangkitkan kembali Mayang Kemuning. Kini, Mayang telah pulih. Juga Panji yang memanggul sisa-sisa pertempuran di baunya. Dan aku belum tahu bagaimana menyebut diriku sendiri. Manusia, ya, tapi bukan seperti sebelumnya. Tubuhku kini lebih peka. Telingaku bisa mendengar desir akar yang menyerap air di bawah tanah. Bisa merasakan panas nyala api dari kejauhan dan kadang dalam diam aku mendengar bisikan air yang memanggil namaku. Ketiga mustika itu telah menyatu dalam diriku. Aku adalah perpanjangan tangan dari mereka di dunia ini. Aku kembali ke Alas Purwo, tempat di mana aku telah terikat. Di sana, Eyang Semar telah menunggu. Dia menyambutku seperti kakek yang lama menunggu cucunya pulang dari petualangan. Tak ada tahta, tak ada aura menakutkan. Yang ada hanya kehangatan. Sekarang, kamu adalah penjaga. Begitu katanya. Dia duduk bersila di bawah pohon beringin tua. Dunia akan selalu mencari keseimbangannya. Akan ada masa di mana siluman bangkit kembali. Akan ada masa di mana manusia lupa batasan mereka. Di saat itulah kamu dibutuhkan. Aku mengangguk meski hatiku bergemuruh. Apakah ini adalah takdirku yang? Apakah aku harus menghabiskan sisa hidupku di dalam hutan ini? Dia tersenyum. Dia menatap mataku dalam-dalam. Takdir hanyalah benih. Pilihanmu lah yang menumbuhkannya. Tak ada yang bisa memaksamu untuk selalu berada di sini. Pilihannya ada di tanganmu. Kamu telah berikrar di tanah ini. Dan itu sudah lebih dari cukup. Dimanapun kamu berada, kamu tetaplah sang penjaga. Akhirnya, aku memilih untuk kembali pada kehidupanku yang sebelumnya, kembali pada kawan-kawanku. Yang Semar pun tak keberatan. Beliau tahu aku tak akan kemana-mana dan bila waktunya tiba, dia bisa mengandalkanku. Kini, dalam keningan malam, bisa ku dengar keluh kesah dari roh-roh yang gelisah. Kelak di kemudian hari mungkin aku akan datang ke desa-desa yang dilanda wabah misterius atau menjadi penengah bagi makhluk halus yang marah karena pohon keramat yang jadi rumahnya itu ditebang manusia. Tapi aku tahu kalau aku tidak sendirian, ada Panji yang memilih untuk mendampingiku walau ia masih suka mengeluh tentang kehidupan yang terlalu membosankan. Tapi aku tahu, hatinya penuh belas asih. Kami berdua kini seperti saudara sungguhan tanpa ikatan darah, tapi diikat oleh luka dan pertempuran. Dan Mayang, dia menjadi cahaya. Dia tidak punya kekuatan dahsyat sepertiku, tapi di dalam dirinya ada kekuatan yang jauh lebih besar, cinta dan harapan. Dia membantuku mengingatkan kalau dunia gaib bukanlah musuhku, tapi aku bagian dari mereka. Dia yang membuatku selalu kembali, meski kadang jiwaku nyaris ditelan kekuatan dari kegelapan. Suatu malam, aku bermimpi bertemu diriku yang lama, dan dia bertanya, "Apa kau bahagia sekarang?" Aku menjawab dengan tenang, "Aku tidak tahu, tapi yang pasti, aku tidak sendiri." Dan itu sudah lebih dari cukup. Segoro Kidul kini tenang. Tak ada lagi badai, tak ada naga yang membangkitkan lautan. Tapi aku tahu, naga itu tidak mati. Naga Sedayu hanyalah satu dari kekuatan besar yang menjaga keseimbangan dan suatu hari nanti mungkin dia akan kembali. Sudah 3 bulan lamanya sejak kami kembali dari Segoro Kidul. 3 bulan sejak naga Sedayu menghilang. 3 mustika disatukan dan aku resmi menjadi penjaga 3 mustika.
Tapi anehnya, setelah semua pertempuran hidup dan mati itu, aku malah lebih sering berjuang melawan cucianku yang menumpuk, lembur di pabrik, dan yang paling mematikan adalah omelan dari Mayang Kemuning. Jangan salah, aku cinta pada Mayang, cinta mati. Tapi Mayang seolah punya radar anti perempuan yang kian kuat sejak dia bangkit dari kematian. Pagi itu, aku berangkat kerja seperti biasa, seragam pabrik, jaket lusuh, serta helm di kepala. Biasa saja, tidak ada yang istimewa. Di gerbang masuk pabrik, aku bertemu dengan Mbak Santi, admin HRD yang sempat membantuku mengurus BPJS. Mas Yuda, itu formulir BPJS saya taruh di rak loker ya, katanya sambil tersenyum. Aku pun tersenyum balik padanya. Wah, makasih banyak ya Mbak. Lalu tiba-tiba saja sebuah suara petir menyambar dalam bentuk suara seorang gadis beraroma melati. Ya ampun, ya ampun. Baru aja dia nyapa, kamu udah senyum-senyum begitu. Apa kabar Mas Yuda? Sindir Mayang dengan suara yang dibuat-buat. Aku spontan menoleh. Mayang sudah berdiri di belakangku. Matanya menyipit. Tangannya menyibak rambut panjangnya bagai pemeran utama pada sinetron jam 7 malam. Mayang, kamu ngapain kesini? Tanya aku panik. Tadinya sih pengen nganter bekal, tapi sekarang kok aku jadi malah mikir ya, jangan-jangan aku nganterin bekal buat orang yang suka godain perempuan lain ya? Enggak gitu. Masa cuma saling sapa dianggap godain sih? Mas Yuda, Mbak Santi mendadak datang lagi. Hmm, nanti pulang kerja, aku boleh ikut bonceng nggak? Aku mau mampir ke supermarket, ada yang mau dibeli. Mas Yuda lewat sana kan? Aku mengangguk tanpa menjawab. Begitu Mbak Santi pergi, Mayang langsung meledak. Tuh kan, lihat sendiri kan, dia balik lagi deh gara-gara kamu kasih harapan. Biar begini aku juga perempuan, Yud. Hatiku juga bisa terluka. Kamu ngerti gak sih? Aku hanya bisa garuk-garuk kepala meski tak gatal. Iya, aku ngerti Mayang. Tapi masa iya sih, setiap aku nyapa perempuan, kamu mesti muncul dan marah-marah begini, mulut Mayang spontan mendecak. Oh, memang kenapa? Kamu itu emang butuh pengawasan. Aku nyengir, menarik tangannya, lalu mendudukannya di bangku dekat warung kopi di depan pabrik. Mayang, dengerin ya. Aku ini cuma punya satu wanita dalam hidupku. Tapi Mayang tak mudah untuk dirayu. Wajahnya masih terlihat sebal sembari bersedekap tangan. Siapa? Mbak Mayang tadi. Ya bukan dong. Kamu. Cuma kamu. Sejak pertama aku ketemu kamu, aku tahu hidupku gak bakal tenang kalau bukan sama kamu. Mata Mayang seketika melirik curiga. Kok mendadak jadi romantis gini sih? Aneh banget. Aku tertawa. Yang penting kamu gak marah lagi, ya kan? Mayang masih cemberut. Tapi dia menyerahkan bekal yang sejak tadi dia bawa-bawa. Nih, aku tadi masak sambal teri pakai pete. Kamu suka kan? Ya Allah Mayang, Mayang. Kamu luar biasa banget sih. Marah bisa, nyambel bisa, nyantet juga kayaknya bisa nih. Tergantung. Kalau kamu selingkuh ya bisa aja sih. Kami berdua tertawa di tengah deru suara motor yang melintas, debu jalanan, serta tukang es degan yang berteriak-teriak. Ya, aku merasa inilah surga. Bukan, bukan surga di atas awan, tapi di sebelah gadis yang setiap hari marah-marah tapi tetap terlihat cantik. Malam harinya, di kamar kontrakan, aku merebahkan diri sambil memainkan ponsel sementara Mayang duduk di sampingku membelai rambutku dengan pelan. Yuda, kamu bahagia gak sih dengan hidup seperti ini? Aku menengok wajahnya. Ya, mata itu, mata yang dulu pernah redup, kini bersinar terang karena sentuhan cahaya tiga mustika. Banget, bahagia banget. Aku bisa kerja, aku punya kamu. Dan ya sesekali sih ngejar-ngejar makhluk halus atau cewek-cewek karyawan pabrik.
Ngomong apa barusan? Mata Mayang seketika mendelik lalu menjambak rambutku. Aku spontan tertawa, sementara Mayang menghujamkan pukulan kecil serta cubitan di sekujur tubuhku dengan wajah gregetanya. Di saat tak ada lagi pertempuran, diriku kembali pada musuh yang lama, ya, musuh yang paling besar, kecurigaan kekasihku sendiri. Dan seperti naga sedayu, Mayang tidak bisa dikalahkan, tapi bisa disayang. Selesai. Oh, luar biasa kisah Yuda Sanggabuana. Akhirnya ya, Yuda berhasil mendapatkan mustika itu, dan bagaimana di sini yang Semarnya turun, yang Sumarna datang, dan ternyata di sini Yuda memang sudah ditakdirkan untuk sebagai penjaga ya, sebagai penjaga dari ketiga mustika milik Yang Semar itu. Waduh, keren pakai banget ya. Makin seru aja pasti makin kesini untuk Yuda Sanggabuana, dan bagaimana akhirnya Mayang Kemuning bisa diselamatkan. Waduh, jadi ini lagi ya. Sering dengar ocehannya begitu semula langsung ngomel-ngomel tuh teman-teman ya. Dan endingnya aduh so sweet banget nih Walensky. Bang Wal ini bener-bener ini ya, romantis banget orangnya ya. Dapat banget dia tulis romantisnya, jadi kayak gimana ya ngelihat Mayang Kemuning sama Yuda itu di endingnya. Aduh, jadi memang bagaimanapun ya Mayang yang harus disayang, Mayang yang harus disayang. Wah, keren banget. Terima kasih kepada Walensky atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Dan buat Bang Walensky jangan lama-lama ya untuk lanjutannya Yuda Sanggabuana ini, pasti teman-teman penasaran deh nih ya. Dan untuk season ini asli keren, pakai banget season ini. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik lagi tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu menunggu kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.